Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teori dorongan kuat atau Big Pass Theory pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Baiklah, yang materinya yang pertama ada tesis Rosenstein-Rodan. Teori dorongan kuat yang dikaitkan dengan nama Profesor Paul and Rosenstein-Rodan. Menurut tesis ini, ia mengulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah yang kemajuan diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Dalam menekankan dalilnya, ia menarik analogi dengan studi MIT. Ada sejumlah sumber minimum yang harus disediakan jika suatu program pembangunan diharapkan berhasil memacu suatu negara menuju swasembada. Adalah sedikit mirip dengan kapal terbang yang tinggal landas. Ada suatu titik kritis kecepatan yang harus dilewati sebelum kapal itu dapat terbang. Teori itu menyatakan bahwa cara kerja sedikit demi sedikit tidak akan mendorong ekonomi berhasil pada lintasan pembangunan. Tetapi suatu jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memerlukan tercapainya ekonomi eksternal yang timbul pada pendirian secara serentak. Industri-industri yang secara teknik saling berkaitan dengan demikian syarat mutlak seperti itu dari ekonomi eksternal yang mengalir dari sejumlah minimum investasi merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Rosenstein-Rodan membedakan antara 3 macam syarat mutlak minimal dari ekonomi, yaitu yang pertama ada syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Menurutnya, jumlah investasi minimal dalam input, output, atau proses membawa kepada peningkatan penghasilan. Ia berkeyakinan kuat bahwa peningkatan penghasilan memainkan suatu peranan yang penting dalam menurunkan rasio modal output di Amerika Serikat. Ia menganggap modal overhead sebagai contoh yang paling penting dari syarat mutlak minimal dan dari ekonomi eksternal pada sisi penawaran. Jadi, menurut Rodan, modal overhead sosial mengandung 4 macam syarat mutlak minimal, yaitu dilihat dari segi waktu, ia tidak dapat diubah lagi, dan oleh karena itu harus mendahului investasi lain yang bersifat produktif secara langsung. Kedua, ia mempunyai masa pakai minimum sehingga membuatnya sangat mempat. Yang ketiga, ia mempunyai masa persiapan yang lama. Yang keempat, ia terdiri dari suatu paket industri minimal yang tak dapat dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda-beda. Syarat mutlak minimal dari persediaan modal overhead sosial ini merupakan salah satu dari hambatan pokok pembangunan di negara terbelakang. Karena itu diperlukan investasi awal yang tinggi pada modal overhead sosial agar membuka jalan ke arah investasi produksi yang secara langsung cepat menghasilkan. Yang kedua itu ada syarat mutlak minimal pada permintaan. Syarat mutlak minimal permintaan atau saling melengkapi membutuhkan pendirian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Maksud utama adalah karena proyek-proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai resiko tinggi. Sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar, maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Rodan menggunakan contoh terkenal dari suatu pabrik sepatu untuk menjelaskan pokok pandangannya. Ambillah contoh suatu ekonomi tertutup. Andaikan 100 pekerja menganggur tersembunyi dipekerjakan dalam satu pabrik sepatu yang gajinya merupakan penghasilan tambahan. Dan
pada sepatu yang mereka buat, pasaran sepatu akan memperoleh permintaan yang pasti. Dengan demikian, berhasil dalam kenyataan, mereka tidak akan suka membelanjakan semua tambahan pendapatan mereka hanya pada sepatu. Keinginan manusia bermacam-macam. Orang di luar pabrik pun tidak akan membeli tambahan sepatu bila mereka miskin dan tidak hanya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal mereka. Dengan demikian, pabrik baru itu akan ditinggikan karena pasar tidak memadai. Yang ketiga, ada syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Elastisitas pendapatan yang tinggi dari tabungan merupakan syarat mutlak minimal. Yang ketiga, dari teori Rosenstein, suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu pada tabungan. Jumlah tabungan ini tidak mudah dicapai oleh suatu negara terbelakang yang miskin karena sangat rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi dan pada tingkat rata-rata tabungan. Tapi tidak ada satu negara pun yang pernah mempunyai tingkat tabungan marginal yang lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan sebelumnya. Berdasarkan tiga syarat mutlak minimal ini, adanya ekonomi eksternal dapat dikembangkan, maka dorongan kuat atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan satu-satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan negara terbelakang. Sesudah itu, barangkali diperlukan adanya syarat untuk mutlak minimal lain, yaitu semangat dan dorongan membangun, tulis Rodan. Tapi cara kerja sedikit melalui usaha kecil dan tertutup tidak cukup berpengaruh pada pertumbuhan. Iklim pembangunan hanya tercipta bila investasi dilakukan dengan kecepatan tertentu atau ukuran minimum tertentu. Penilaian pada teori Rodan ini menganggap teori pembangunannya lebih unggul daripada teori keseimbangan status tradisional, karena ia tidak menggunakan moto dari teori terakhir ini bahwa alam memang melompat-lompat. Teorinya yang didasarkan pada asumsi yang lebih realistis, yaitu syarat mutlak minimal dan ketidakpastian dalam fungsi produksi. Teori ini menjanjikan jalan menuju keseimbangan dan tidak hanya menjalani kondisi-kondisi pada suatu titik keseimbangan tertentu. Jadi teori ini terutama merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna di negara terbelakang. Dalam pasar tidak sempurna seperti itu, bukan mekanisme pasar tetapi sejumlah minimal investasi terlalu yang menempatkan suatu perekonomian negara terbelakang menuju posisi optimum. Meskipun demikian, teori Rodan ini tidak luput dari beberapa cacat. Yang pertama ada mengabaikan investasi di ekspor dan impor pengganti, mengabaikan investasi yang bersifat pengurangan biaya dan di sektor pertanian, menyebabkan tekanan inflasioner, investasi rendah membawa peningkatan besar di bidang output, kesulitan administratif dan institusional, dan yang terakhir bukan fakta sejarah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila materi saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.